Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang yang namanya hormon stres, yaitu adalah kortisol. Badan terlalu cerdas untuk dibohongi. Paham ya teman-teman sekalian ya? Jadi kalau seandainya ada satu dan lain hal, mungkin karena perlawanan hati, sehat adalah bersahabat dengan pertemanan hati, tapi teman-teman melakukan kebalikannya, maka otomatis akan hadir yang namanya kortisol di dalam tubuh kita. Nah, kortisol ini nanti akan menyebabkan apa teman-teman sekalian kalau kita stres? Bisa menyebabkan yang namanya kelenjar adrenal kita bisa jadi lelah, ya. Akhirnya kalau kita stres juga bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan yang namanya insulin resistant atau yang terjadi yang namanya metabolic syndrome ketika jadi waktu kita stres ya, kalau teman-teman tahu ya, badan itu kan dia terlalu cerdas. Dia akan bilang, kasihan orang ini stres, yuk kita naikkan gula darahnya. Gula darahnya naik, insulin hadir, pankreas yang merilis. Dan pada saat insulin hadir mengambil kelebihan gula itu akan disimpan dalam sel lemak. Makanya kenapa akhirnya kalau keseringan insulin harus hadir gara-gara kortisol hadir, makanya kenapa selnya tidak sensitif. Makanya kenapa terjadi yang namanya resistensi insulin tadi. Nah, itu nanti pasti pengaruhnya ke weight gain, berpengaruhnya ke sana. Tekanan darahnya jadi tinggi juga, dan juga teman-teman tahu terjadi yang namanya terakhirnya kalau terus-menerus dari resistensi insulin artinya terjadi kontinuasi, yaitu akhirnya menjadi diabetes tipe 2 gitu. Selain itu juga terjadi yang namanya muscle wasting karena terjadi gluconeogenesis, yaitu adalah keseringannya badan akhirnya menciptakan energi sendiri dengan membakar ibaratnya organ tubuhnya sendiri, dalam hal ini yaitu ototnya. Makanya kenapa bukan muscle building tapi muscle wasting. Nanti berpengaruhnya ke apa ini teman-teman sekalian? Berpengaruhnya ke BMR, ke basal metabolic rate. Nah, nanti akhirnya metabolismenya jadi lebih rendah, akhirnya problem lagi. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi stres itu bukan hal yang bijaksana. Jadi kalau kita berbicara stres itu, kalau teman-teman sekalian, kalau kita lihat daripada yang namanya sistem syaraf kita, itu ada yang disebut dengan namanya sympathetic nervous system, yaitu adalah ketika kita didominasi oleh sympathetic nervous system, maka modenya adalah, teman-teman bisa lihat di sini badan kita modenya fight or flight. Kalau modenya fight or flight, otomatis sel di dalam tubuh kita itu modenya akan memproteksi, bukan tumbuh dan berkembang. Kebalikannya dengan parasympathetic nervous system yang rest and digest modenya, atau misalnya repair atau recovery, tapi ini berproteksi. Sehingga kalau dia berproteksi, apa yang terjadinya? Kemampuan kita untuk mencerna dengan baik tidak akan optimal karena kayak badan tidak bisa menciptakan yang namanya hydrochloric acid untuk supaya menciptakan keasaman sehingga badan bisa mengaktifasi enzim supaya pencernaan kita lebih baik, itu semuanya turun. Ya, vitamin D di dalam tubuh kita juga turun, padahal vitamin D dibutuhkan oleh white blood cell kita untuk melawan virus misalnya ya. Tapi kita nggak lakukan juga. Nah, di sini yang saya sering katakan bahwa yang terjadi tanpa kita sadari dengan ulah perilaku kita, teman-teman sekalian di rumah, yang ada justru kita akhirnya memberikan kesempatan kepada penyakit infeksi untuk hadir ya. Lalu selain itu juga gula darahnya jadi meningkat yang tadi kan ya, tekanan darahnya juga meningkat, belly fatnya juga meningkat. Jadi hal ini bukan hal yang bijaksana. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau kita berbicara yang namanya sympathetic nervous system pada saat kita menarik nafas, parasympathetic nervous system pada saat kita buang nafas. Pada dasarnya ini adalah sesuatu yang alami saja teman-teman, nggak ada masalah ya. Fungsinya sendiri juga sebenarnya masing-masing positif ya. Pada saat kita tarik nafas, biasanya kecenderungannya otomatis yang namanya detak jantung kita meningkat. Tekanan darah kita pasti meningkat. Pada saat itulah kortisol juga hadir juga ya. Dan selain itu terjadi muscle tension gitu ya, lebih tegang otomatis. Dan juga LDL juga meningkat. Kalau tentunya misalnya kelamaan keseringan ininya ya. Kebalikannya parasympathetic nervous system waktu kita buang nafas, makanya kenapa menyenangkan kalau kita seandainya teman-teman ya, kalau buang nafas itu juga lebih panjang. Tapi buang nafas hanya bisa lebih panjang kalau kita tarik nafasnya yang disebut dengan namanya, kalau teman-teman tahu, yang disebut namanya LSD. L itu artinya light, S itu namanya slow, D itu artinya deep. Tahu ya, deep itu artinya dalam, slow artinya pelan, light itu artinya ringan. Jadi kalau tarik nafas selalu melalui yang namanya nasal, hidung. Tujuannya apa? Supaya terjadi keseimbangan antara yang namanya parasimpatetik dan simpatetik.
Jadi tarik nafas pelan, rasakan, buang. Pelan, rasakan, buang. Nah, pada saat itu terjadilah keseimbangan ini. Nah, pada saat keseimbangan itu terjadi, sebenarnya harusnya kita akan didominasi oleh banyak dengan si parasimpatetik. Tapi apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Yang terjadi justru gara-gara kita kebanyakan pikiran, ya, kebanyakan ketakutan dan sebagainya, terutama hari ini ya, sering menyalahkan dan sebagainya. Pada saat itulah otomatis 90%-nya lebih banyak adalah apa, teman-teman sekalian? Lebih banyak adalah si sympathetic nervous system yang mendominasi. Bukan berarti salah. Tadi seperti saya katakan tadi, fungsinya buat kalau ada ancaman, buat alarm, buat burst of activity. Jadi activity yang membutuhkan satu tenaga yang cepat, makanya kenapa butuh yang namanya sympathetic nervous system. Cuma problemnya adalah ini sama kita dijadikan sebagai habit. Kenapa? Karena kita yang namanya ibaratnya kebutuhan untuk alarm itu kan sebenarnya sebentar aja gitu ya. Tapi kita sehari-hari ribut terus dalam segala hal. Mulai dari permasalahan kita sehari-hari, mungkin rumah tangga, mungkin pekerjaan, mungkin juga banyak hal yang lain. Akhirnya jadi menjadi sebuah yang namanya habitual, menjadi sebuah kebiasaan. Dan akhirnya kalau menjadi kebiasaan, apa yang dilakukan sama teman-teman sekalian? Akhirnya menggunakan apa? Anti-anxiety, anti-depresi, anti-insomnia. Ini adalah beberapa obat-obatan yang disalahgunakan, yang dilakukan atau bahkan menjadi ketergantungan oleh teman-teman pada saat dimana gara-gara kita stres di dalam situasi hari ini, teman-teman sekalian. Akhirnya kita harus hidup dengan apa? Dampak sampingnya. Teman-teman tahu ya, stres itu terbagi atas beberapa hal kalau teman-teman tahu. Bisa stres karena secara kimiawi, chemical ya, bisa karena proses makanan, misalnya fooding ya, misalnya prosesnya itu akhirnya membuat jadi badan jadi stres gara-gara prosesnya. Bisa karena GMO, bisa karena high fructose corn syrup, bisa karena trans fat, bisa karena banyak hal yang lainnya ya, pestisida misalnya dan sebagainya. Juga bisa karena infeksi, teman-teman, dan juga bisa karena terjadinya ketidakseimbangan gula darah di badan ya. Itu juga disebut dengan stres yang disebabkan karena sifatnya kimiawi. Yang kedua, stres yang disebabkan secara mechanical, yaitu adalah ketika misalnya teman-teman punya pengalaman ibaratnya jarang gerak, diam di rumah, sedentary life gitu istilahnya ya. Nah, pada saat itu akhirnya spine-nya kaku, badan-badannya kaku, atau bahkan teman-teman sekalian pernah ada yang mengalami karena berat badannya terlalu meningkat, akhirnya kadang-kadang juga stres yang diterima oleh persendian semakin besar, akhirnya geraknya juga semakin sedikit. Belum ditambah kalau kecelakaan atau injury gitu ya, atau cedera, terjadi trauma misalnya. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang akhirnya disebut dengan namanya stres secara mekanikal. Atau stres yang mungkin selama ini kita kenal ya, kalau teman-teman tahu, yaitu adalah stres secara emosional. Ini semua stres-stresnya yang sifatnya negatif ya teman-teman ya. Kalau stres yang positif kan kita menciptakan stres pada saat kita melakukan aktivitas latihan beban misalnya ya. Atau misalnya melatih kekuatan jantung kita. Tapi ini secara emosional teman-teman udah tahu ya. Takut dan cemas, khawatir ya. Perasaan kecewa, merasa bersalah, menyesal gitu ya. Mungkin dendam, benci, atau mungkin sedih, kecewa dan sebagainya. Saya rasa ini adalah teman-teman yang sudah paham semua. Jadi sekali lagi kalau kita lihat di sini, sehat ini ditantang oleh berbagai stres ini semua ya. Jadi stres ini semua kalau kita bisa lihat ya, ada chemical, ada mechanical, ada yang sifatnya emotional. Tapi sekali lagi teman-teman, jadi apa dong yang harus kita lakukan kalau dalam situasi itu? Kita bisa melakukan yang namanya 4 hal teman-teman. Nah, 4 hal ini nanti akan saya terjemahkan di dalam 25 cara buat kita bisa mereduce atau mengurangi hormon kortisol ya. Jadi sekali lagi mungkin ini yang akan saya sampaikan sama teman-teman sekalian. Jadi yang pertama nomor 1 adalah kita melakukan yang namanya pattern interrupted gitu ya. Interupsi pola gitu. Karena kalau polanya terus menerus jadi seolah-olah si sympathetic nervous system yang selalu mendominasi. Gimana caranya sih supaya kita bisa menginterrupt itu supaya yang terjadi adalah kebalikannya. Yang kedua adalah bagaimana kita stimulate yang namanya brain kita gitu ya. Karena gimana pun juga kalau seandainya frontal lobes atau frontal cortex kita atau intellectual brain kita yang mendapatkan oksigen lebih banyak lebih baik, pada saat itu kita bisa memilih atau merespon satu kejadian itu dengan
langkah atau decision, keputusan-keputusan yang lebih baik. Ya teman-teman, ya itu tentu nanti hubungannya dengan strateginya apa sih yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah breathing control ya. Dan yang ketiga tentunya adalah nutrisi. Kalau kita berbicara soal apa aja sih kira-kira yang bisa kita lakukan gitu untuk supaya kita tidak stres. Dan yang terakhir tentunya adalah, nah ini yang paling penting nih teman-teman, yaitu adalah lifestyle, gaya hidup kita. Nah itu nanti hubungannya terutama dengan, bisa dengan diet, bisa dengan pola gerak. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, yuk kita bahas sama-sama apa sih yang bisa kita lakukan ya. Kalau teman-teman kita lihat di sini semua, apa yang bisa kita lakukan untuk mereduce si hormon kortisol ini sehingga kita tidak berada di dalam situasi fight or flight yang akhirnya merugikan kita, sehingga kalau seandainya kita nanti kenapa-napa menjadi tuan rumah yang ramah bagi sebuah penyakit infeksi, seolah-olah kita katakan akhirnya yang akan mengambil kreditnya adalah penyakit infeksi itu sendiri. Padahal itu disebabkan karena sabotase ulah perilaku kita dari dalam, karena kita tidak menjalankan yang namanya protokol sehat proteksi dari dalam. Yuk kita bahas sekarang, ada 25 cara yang bisa kita jadikan masukan. Bukan artinya harus ya, enggak. Tapi teman-teman boleh mendengarkannya. Yuk kita bahas sekarang. Jadi Fitness Mania ada 25 cara yang mungkin saya bisa rekomendasi kepada teman-teman. Tapi ini hanya sekedar reminder buat kita. Bukan ini semua yang mungkin saya lakukan atau teman-teman lakukan. Tapi menyenangkan kalau kita bisa sedikit ya belajar bersama untuk diingatkan. Kenapa tidak saya lakukan ini? Apa yang sudah dilakukan terus dilanjutkan. Apa yang belum dilakukan, yuk kita lakukan bersama. Kita sebut ada 25 cara to reduce stress atau reduce hormon kortisol ya. Sesuai dengan umur saya ya. Kira-kira 26 tahun yang lalu. Oke, yang pertama adalah teman-teman udah pasti buat nanti kekuatan jantung pasti kardio. Ya, kardionya di sini teman-teman kalau bisa aerobik aja. Jadi kalau aerobik itu berarti di kisaran antara 60% aja, saya rasa itu udah cukup. Maksimal 80% daripada maksimal detak nadi kita per menit. Jadi nggak mau terlalu ngos-ngosan juga ya. Jadi kardio dalam arti kalau saya mungkin bisa bilang kardionya di sini mungkin saya bilang adalah aerobik ya. Itu satu. Kedua adalah melakukan aktivitas latihan beban, resistance training. Itu juga akan mengurangi atau mereduce hormon kortisol kita otomatis ya. Kenapa? Karena waktu kita resistance training, apa yang kita tingkatkan? Yaitu adalah the opposite of cortisol, yaitu adalah growth hormone. Growth hormonnya meningkat, testosteron levelnya juga meningkat dan sebagainya. Makanya kita weight training. Pentingnya weight training teman-teman udah sampai bosen ya, saya ajarin terus di berbagai video. Lalu ketiga adalah yang disebut dengan namanya cooling down recovery dengan cara stretching dan sebagainya. Saya rasa satu hal yang sangat baik ya. Kenapa tidak teman-teman lakukan? Lalu yang keempat adalah lebih kepada yang disebut dengan namanya, kalau teman-teman bisa melakukan, mungkin teman-teman pernah dengar ada pilates, pernah dengar ada yoga, itu sebenarnya lebih kepada aspek fisikalitas daripada yoga yang berhubungan dengan spine control. Yaitu adalah bagaimana kita berusaha untuk, kalau istilahnya itu namanya membuat satu alignment yang namanya antara body geometry kita dengan cosmic geometry itu terjadi alignment. Nah makanya kenapa dibutuhkan yang namanya punggung atau pinggang yang tegap, itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Bisa mengurangi, yang mereduce stres itu sendiri. Yang kelima ini yang paling penting. Ada istilah yang mengatakan adalah apa? Movement, gerakan nafas kita adalah gerakan apa? Pikiran kita. Ya kan teman-teman tahu ya. Jadi biasanya kalau kita napasnya tersengal-sengal, napasnya pendek dan cepat, itu biasanya karena kecenderungan kita biasanya masih banyak pikiran dan sebagainya. Tapi ketika kita dalam situasi yang kita lagi relax, lagi santai, napasnya kita biasanya lebih panjang dan pelan. Nah, jadi movement nafas kita itu pasti mempengaruhi pikiran kita. Jadi bagaimana kita reduce stress? Salah satunya adalah dengan berfokus ke badan kita. Tarik nafas dan buang nafas. Ingat tadi yang saya katakan tadi. Dengan kita berusaha untuk tarik dan buang nafas secara pelan, secara dalam, secara ringan. Pada saat itulah kita menciptakan sebuah keseimbangan sehingga yang mendominasi kita adalah justru si parasympathetic nervous system-nya. Sehingga pada saat itu badan akan tumbuh dan berkembang. Itu yang makanya menciptakan imunitas kita menjadi meningkat. Makanya kenapa yang terjadi bukan sebaliknya ya, menjadi tuan rumah yang ramah kepada sebuah penyakit infeksi. Yang keenam, nah ini teman-teman ya, paham ya, yuk kita berteman dengan yang namanya keheningan. Di dalam
kebisingan terdengar suara kepala. Di dalam keheningan terdengar suara hati. Paham ya teman-teman sekalian ya? Makanya kenapa kalau kita berbicara bukan cuma aman, tapi juga imun dan juga iman. Ya, makanya buat teman-teman juga menyenangkan ya. Bagi mungkin kaum muslim dan muslimah kadang-kadang melakukan sholat tahajud dan sebagainya. Mungkin kalau bagi Buddhis dan mungkin yang Hindu melakukan yang namanya meditasi dan sebagainya. Itu satu hal yang baik. Kita belajar sedikit untuk menghargai sebuah keheningan. Dalam keheningan itu tercipta satu kekuatan bagi kita, ya. Lalu yang ketujuh yaitu adalah yang disebut dengan namanya, kita selalu bilang yang namanya multitasking. Apa-apa semua dijalanin. Tapi kalau kita semuanya jalanin, kadang-kadang akhirnya ribet di kepala kita. Kita kalau bisa fokus kepada apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita lagi nyetir, yuk fokus kepada nyetir aja. Kalau kita lagi kerja, yuk fokus kepada kerja. Lagi masak, fokus kepada masak. Jangan lagi masak mikirin aktivitas yang lain. Jadi itu yang disebut namanya unitasking atau yang dikenal dengan mindfulness. Ya, jadi mindfulness bisa banyak hal teman-teman. Bisa mindfulness kita jalan kaki aja, kita mindfulness, kita jalan. Kita nyetir, kita bisa mindfulness. Kita kerja, kita bisa mindfulness. Kita latihan, kita mindfulness. Ya, itu bisa menurunkan tingkat stres di dalam tubuh kita. Ya. Lalu yang ke-8 yaitu adalah kita melakukan yang namanya selebrasi. Itu dalam arti mulai dari hal yang paling kecil aja, yang sederhana. Jadi kita memberikan satu perayaan kepada kita, hari ini saya sudah berhasil melakukan satu hal yang kecil saja. Ya, kita bisa memberikan yang namanya, bukan hanya kita berikan punishment dari stresnya, kenapa nggak kita juga balance, kita memberikan reward ya dari ininya. Tapi rewardnya jangan ya nanti mengarahkan kita pada kesakitan ya. Akhirnya rewardnya dengan rokok, dengan minuman, ya, dengan makanan yang berlebihan, bukan gitu. Tapi reward dalam arti mungkin salah satunya adalah dengan pemaafan kepada diri kita sendiri. Lalu yang nomor 9 yaitu adalah yang disebut dengan namanya yang 3A. 3A saya katakan adalah apa? A pertama yaitu adalah namanya atensi, kita memberikan perhatian. A kedua adalah apresiasi, ya kita memberikan penghargaan. Dan yang ketiga adalah afeksi, kita memberikan kasih sayang. Nah, jadi ada istilah orang bilang secret of living is forgiving. Forgiving itu artinya pemaafan, tapi giving itu sendiri artinya memberi. Memberi tidak harus dengan kasih uang, kasih barang dan sebagainya, tapi cukup dengan kita sehari-hari bisa memberikan pemberian itu dengan hanya sekedar perhatian kepada teman, hanya dengan memberikan pujian kepada teman kita, atau mungkin bisa dengan memeluknya, kasih sayang dan sebagainya, orang yang kita kasihi. Jadi ini hal yang paling mudah dan paling murah, dan kita nggak pernah kehabisan akan kebaikan. Dan itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Pahami ya teman-teman sekalian ya. Lalu yang ke-10 adalah, ini hubungannya dengan tumbuh dan berkembang. Ya, yaitu adalah apa? Kita mesti rajin. Kayak teman-teman sekarang hari ini nonton video ini. Itu satu hal yang baik ya. Baca buku, bagus juga. Mungkin dengerin audiobook juga bagus juga. Atau mungkin teman-teman bisa belajar dari tempat yang lain, silahkan aja. Jadi ke-10 ini teman-teman paham ya. Jadi ini bisa membuat mereduce stres kita menjadi lebih turun. Ya. Lalu lanjut lagi ya. 10 lagi nih. Ya, ayo kita mulai lagi. Nah, yang ke-11 adalah ada istilah yang orang bilang, katanya kalau mau pinter, bergaulah dengan lingkungan yang cerdas. Kalau seandainya mau sukses, bergaulah dengan lingkungan yang sukses, katanya. Kalau mau sehat juga bergaul dengan lingkungan yang sehat. Begitupun kalau kita mau tenang, menyenangkan kalau kita bergaul di dalam lingkungan di mana orang-orangnya punya hal-hal yang lebih berfokus kepada penguatan hati, bukan pelemahan hati. Nah, teman-teman yang sering lihat apa yang terjadi hari ini. Kita setiap hari ada di grup WA, ada di grup ini ya, atau di apa. Itu sibuknya hanya berfokus kepada bercerita tentang keburukan orang, mungkin negativitas, atau bahkan segala hal, mulai dari kriminal, lalu kematian, kesakitan, semua disebarluaskan. Tapi kita lupa bahwa itu justru menjadi pelemahan hati. Di satu sisi seolah-olah kita benar. Ini saya peduli loh sama orang ya, makanya jangan lewat jalan itu, hati-hati karena kemarin baru ada yang dipenggal palanya gitu ya. Tapi itu pelemahan hati. Bukan sesuatu yang kita butuhkan untuk kita broadcast kepada teman-teman sekalian. Otomatis itu akan melemahkan juga nanti tubuhnya, badannya. Apalagi dalam situasi hari ini ya. Yang sembuh ada 999 orang, yang meninggal 1 orang, tapi kita sibuk untuk mempromosikan 1 orang yang meninggal. Jadi akhirnya pelemahan hati itu terus terjadi. Ya, bukan hal yang bijaksana. Lalu apalagi teman-teman sekalian, nah ini kita berbicara yang namanya pattern interrupt. Ingat ya yang tadi saya katakan ya, jadi kita interrupt pattern kita dengan cara apa? Bisa essential oil, bisa homeopati ya, dari tumbuh-tumbuhan, dari bunga ya, bisa juga dari
essential oil. Lalu kita bisa rasakan ketika kita mencium bau yang lebih segar, ya, suasana yang lebih enak, ya. Termasuk juga mungkin kita berada di dalam situasi yang mungkin lebih fresh gitu ya. Pada saat itulah otomatis badan akan menciptakan kekuatan tersendiri. Nah, selain itu juga tentunya, nah ini kalau teman-teman sering ya kan, kayak saya bersyukur ya, saya di support sama Sido Muncul Natural, itu juga salah satunya adalah kelebihannya adalah mereka bagaimana istilahnya memberdaya gunakan ya segala hal yang sifatnya alami yang ada di alam kita untuk kita manfaatkan. Salah satunya dengan teknologi bisa pakai suplementasi dan sebagainya. Jadi herbal bisa dengan suplementasi atau bisa juga dengan makanan-makanan yang alami. Ya kenapa tidak? Itu bisa membantu kita untuk bisa punya ketenangan hati dan juga ketenangan badan. Kenapa tidak ya? Lalu juga kalau teman-teman lihat di sini, nah ini yang paling penting ya. Kenapa kalau kita tertawa dan kita tersenyum itu menyehatkan? Karena pada saat kita tertawa dan tersenyum, kita didominasi oleh yang namanya parasympathetic nervous system, teman-teman tahu ya. Lalu selanjutnya adalah apa? Istirahat. Ya, itu udah pasti ya. Tidur siang, tidur malam dan sebagainya. Ini hubungannya dengan nafas, teman-teman sekalian. Jadi kalau nafasnya kita panjang pada saat keluar, pada saat itu memungkinkan. Tapi kebanyakan kita nafas seperti apa? Tarik. Tarik 2 detik. Turun. Bisa tidur gak kita dengan cara gitu? Nggak bisa tidur ya. Jadi kita tidur harus dengan cara yang tepat ya. Lanjut lagi. Intermittent fasting, puasa ya teman-teman. Kenapa intermittent fasting? Karena kalau kita intermittent fasting, otomatis badan begitu cerdas, akhirnya dia akan menciptakan yang namanya mekanisme defensif dengan arti menciptakan alokasi sumber daya energi yang berbeda, sehingga akhirnya dia bilang apa yang saya harus lakukan? Dari rely on glucose, akhirnya dia rely on fats. Dari yang tadinya ibaratnya, wah nanti kalau saya nggak makan ibaratnya jadi saya pusing dan sebagainya, justru kebalikannya badan akan bilang nggak bisa. Ayo cepat kita sparing si ototnya kita jaga, nggak boleh hilang ototnya. Yuk lemaknya aja yang kita ini. Makanya kenapa growth hormone meningkat, makanya fat burning terjadi. Kalau HGH hadir, human growth hormone meningkat, otomatis kortisol menjadi opposite-nya menjadi menurun. Ya, salah satu cara yang paling gampang sederhana adalah teman-teman bisa melakukan yang namanya low carbo, high fat. Tapi fatnya dalam arti apa teman-teman sekalian? Yang alami, yang omega 3-nya lebih tinggi daripada omega 6-nya. Yang proinflamasi lebih rendah daripada yang antiinflamasi. Jadi omega 3 itu antiinflamasi dan alami. Omega 6 proinflamasi dan biasanya proses. Ya, bukan hal yang bijaksana. Jadi pilihan sumber lemak itu penting untuk akhirnya nanti menciptakan yang namanya stable blood sugar. Ya, jadi gula darah yang stabil. Nah, gula darah yang stabil itulah yang makanya kenapa akhirnya kita bisa tidurnya dengan nyenyak dan sebagainya. Gula darahnya nggak stabil bolak-balik, nah pada saat itulah makanya kenapa kita sering bangun di malam hari. Karena kortisol hadir pada saat itu. Padahal kortisol kan harusnya menumpuk itu pada saat di pagi hari. Makanya kenapa kita baru bangun di pagi. Tapi belum pagi kita udah bangun duluan. Gara-gara apa? Gara-gara terjadi ketidakstabilan gula darah. Ya. Lalu lanjut lagi di sini juga. Nah, ini berbagai vitamin yang bisa kita konsumsikan. Ada vitamin B1, B5, vitamin D. Nah, kalau teman-teman lihat video saya tentang vitamin D, itu salah satunya adalah terjadi karena yang namanya adrenal fatigue itu. Bagi kita bisa atasi dengan cara mengkonsumsikan vitamin D. Tapi kebalikannya waktu kita stres, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Justru kemampuan tubuh, ya ibaratnya ya. Kayak misalnya untuk bisa fight virus, ya untuk bisa punya kualitas kesehatan yang lebih baik malah berkurang, nggak terjadi. Makanya kenapa kita butuh suplementasi ini gitu. Termasuk juga mineral juga, ini semuanya punya efeknya juga sama calming efek anti stres ya. Mulai dari kalsium, natrium, juga potasium. Itu beberapa mineral yang memang memberikan efek relax dan tenang. Selain itu juga teman-teman kalau kita lihat di sini ada essential fatty acid ya yang kebanyakan bisa dapat dari fish oil teman-teman sekalian. Nah, dari fish oil ini ada kandungannya namanya DHA, ada kandungan EPA, juga ada kandungan DHA. Nah, kandungan DHA pun juga sama memiliki yang namanya calming effect itu tadi, anti stress tersebut. Lalu yang ke-20 itu adalah relaksasi yang berhubungan dengan apa? Misalnya mungkin dengan massage, dengan berbagai hal yang teman-teman bisa lakukan sendiri ya, atau dibantu oleh orang lain. Ini satu hal yang sangat baik sekali teman-teman bisa lakukan. Kalau saya sukanya Thai massage, stretching dan sebagainya. Nah, salah satunya juga bisa dilakukan itu adalah
Kalau teman-teman tahu adrenal point itu ya, yang hubungannya dengan, jadi kalau kita bicarain namanya adrenal glands, kita adanya di atasnya kidney kita atau apa, kidney itu ginjal kita. Nah, lalu kalau misalnya kita naikin sedikit itu kira-kira kurang lebih 1 inch itu berapa ya? Kurang lebih 2,5 cm. Lalu, kita dari perut aja ya, kita bayangin kira-kira dari pusar kita pinggirin kira-kira sekitar 2,5 cm. Lalu kita naikin sekitar 5 cm sedikit, lalu kita usap-usap seperti ini. Nah, pada saat itu juga memberikan satu relax, kenyamanan sedikit buat kita. Kalau kita berbicara soal yang namanya adrenal point tadi, itu juga membantu untuk ini. Tapi itu cuma salah satu cara. Banyak cara lain saya rasa ya. Dan orang Indonesia pasti akan jauh lebih pinter ya dalam urusan itu. Kita lanjut lagi teman-teman sekalian. Yang nomor 21. Nah, ini yang disebut dengan apa teman-teman sekalian? Communion with nature. Artinya dekat dengan alam. Jadi kalau teman-teman tahu, ibaratnya manusia adalah akumulasi daripada alam yang kita konsumsikan. Sedangkan alam adalah apa? Kepanjangan, ekstensi daripada manusia itu sendiri. Makanya kenapa kalau berbicara namanya solar system, itu adalah bagian daripada tubuh kita. Makanya kenapa ada istilah kita menghargai solar system di dalam tubuh kita, itu yang disebut dengan namanya sun salutation. Kalau teman-teman yang suka ikut aktivitas yoga, teman-teman pernah dengar ya yang namanya surya. Nah, ini kan surya itu artinya matahari, namaskar gitu ya. Jadi kita menghargai yang namanya solar system di dalam tubuh kita. Karena kita makan sayur-sayuran hidup karena sinar matahari. Binatang hidup karena sinar matahari. Kita konsumsikan itu pada saat itulah elemen matahari, sinar matahari ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi dekat dengan matahari itu juga hubungannya nanti dengan vitamin D dan sebagainya. Dekat dengan alam yang lain. Apakah kita menginjakan kaki kita di pantai, di laut, di pasir, atau bahkan sekedar mungkinnya di kebun, misalnya di belakang rumah juga kita buka kakinya, kita kenakan tapakan kaki kita ke lantai ya, ke tanah. Itu satu hal yang memberikan kekuatan ya. Kita dekat dengan sungai, dekat dengan danau, udara yang segar yang kita hirup ya. Itu sesuatu yang memberikan satu kekuatan bagi kita sehingga kita bisa mereduce yang namanya stress hormon tadi. Makanya kenapa immune system kita akan jauh meningkat, bukan kebalikannya. Paham ya teman-teman sekalian? Lalu selain itu di nomor 22 yaitu adalah, nah bagi teman-teman yang mungkin senang dengan binatang, mungkin ada yang nggak senang ya. Dekat dengan binatang peliharaan itu adalah sesuatu yang akan meningkatkan immune system kita. Ya, mungkin kalau saya mungkin punyanya kucing. Ya, kalau teman-teman mungkin ada yang punyanya, mungkin ada anjing, mungkin punyanya mungkin macam-macam yang lain gitu ya. Mungkin mudah-mudahan bukan macan ya. Jadi yang peliharaan ya teman-teman. Jadi supaya otomatis stres teman-teman juga pasti akan turun. Lalu selanjutnya di nomor 23 itu adalah tumbuh-tumbuhan juga sama. Jadi seperti binatang pun sama. Jadi ketika teman-teman rajin misalnya menyiram tanaman, lalu mungkin mau melakukan aktivitas bercocok tanam, berkebun, itu satu hal yang sangat baik sekali. Atau sekarang mungkin teman-teman melakukan apa yang namanya itu ada hidroponik lah atau apa, strategi-strategi baru yang membuat kita untuk dekat dengan tumbuh-tumbuhan. Itu saya rasa sesuatu hal yang menyehatkan. Ya, kenapa tidak? Lalu juga yang nomor 24 yaitu adalah kita memiliki satu hobi yang berhubungan dengan brain stimulasi atau berhubungan dengan pattern interrupt tadi. Gitu ya, karena sel di dalam tubuh kita, kalau terutama sel otak kita ya, kalau teman-teman tahu itu, kalau seandainya semakin banyak stimulasi dari luar melalui lifestyle kita, pada saat itu connection-nya semakin tinggi. Jadi sel di dalam sel otak kita itu kan jumlahnya kan kalau nggak salah triliunan, kalau miliaran ya, miliaran kalau nggak salah, miliaran. Nah, kalau berbicara masing-masing antara sel itu disebut dengan namanya sinapsis gitu. Masing-masing sel itu memiliki connection dengan sel-sel lain itu di kisaran antara 5.000 sampai 10.000 sel yang lainnya. Nah, jadi neural network tersebut akan lebih optimal kalau seandainya kita melakukan berbagai aktivitas. Makanya kenapa orang semakin tua kadang-kadang diajarin, yuk belajar bahasa yang baru, yuk diajak melakukan aktivitas latihan, mungkin nari gitu, atau mungkin nyanyi, atau mungkin membaca, atau teka-teki silang misalnya dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini adalah sebenarnya salah satu strategi yang bisa kita lakukan
untuk membuat kita itu tetap terus punya sebuah aktivitas yang baik. Karena kembali lagi otak juga sama seperti otot, kalau tidak dimanfaatkan, dia akan turun fungsinya. Jadi if you don't use it, you lose it. Tapi if you use it, it become stronger and stronger. Termasuk juga otot, termasuk juga otak. Pahami ya teman-teman sekalian. Dan yang terakhir, yang nomor 25, teman-teman, yang disebut dengan namanya no judgment. Apa itu no judgment? Yuk kita belajar yang sederhana aja. Teman-teman bilang gini, mulai hari ini selama kira-kira setengah jam aja. Jadi nggak usah ngomongin 1 jam, nggak usah ngomongin 24 jam, ngomongin setengah jam aja. Setengah jam, saya akan belajar untuk apa? Tidak menghakimi situasi maupun orang lain. Yuk belajar. Apapun yang kita lihat, kita nggak perlu menghakimi, tidak perlu kita harus menciptakan satu pendapat atau asumsi terhadap itu. Dengan kita melakukan yang namanya tanpa penghakiman tersebut, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ternyata terjadi sebuah penguatan hati, ternyata yang terjadi adalah sebuah ketenangan, ternyata yang terjadi adalah dominasi parasympathetic nervous system, ternyata yang terjadi adalah apa? Badannya malah menjadi lebih kuat, imunitasnya menjadi lebih tinggi. Apa yang terjadi kita hari ini? Sibuk dengan apa? Dengan righteousness kita, kebenaran. Kita lupa dengan apa? Lupa dengan kebaikan kita. If you have to choose to be right or to be kind, selalu always choose to be kind. Karena apa? Karena ada istilah yang mengatakan kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Jadi memberi dulu kebaikan pada diri kita sendiri, pada saat itulah kita bisa memberikan kebaikan pada orang lain. Ya, jadi penting sekali buat teman-teman sekalian, justru di masa musim susah hari ini, kita kadang-kadang kesakitan justru berawal, atau stres justru berawal terjadi karena kita sering menghakimi diri kita, dan terutama menghakimi orang lain. Demikian teman-teman sekalian, 25 cara ini mudah-mudahan bisa jadi masukan. Semoga ada manfaatnya. Siapa tahu ya, di musim infeksi ini teman-teman justru malah jadi tambah kuat. Kita ambil hikmahnya, kita jadi lebih baik dari sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman.